Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 April tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resone, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu bacaannya yang saya buat terkait dengan kita menemukan rahasia kekuatan batin. Kemudian kita kembali lagi pada prinsip yin and yang. Apa itu yin and yang? Apa itu kekuatan batin? Yang kemudian membawa kita pada kemampuan untuk memaafkan, untuk let go, untuk menjadi lebih tenang karena bisa menerima kondisi yang luar biasa dramatis di luar. Nah, ketika kita bisa mulai menerima, melihat dunia ini sebagai hitam dan putih, dan tidak berdiri di salah satu sisi dari dualisme, tapi mencoba untuk mulai memasuki era kita adalah satu, maka kita akan menemukan cinta sejati. Sebenarnya itu inti dari bacaan pekan lalu. Nah, saya kembali lagi kekuatan batin. Kekuatan batin adalah ketika kita tidak mudah untuk jatuh, tidak mudah untuk breakdown sebenarnya ya, dari situasi yang kacau. Kenapa kita sebut kacau, chaotic? Karena memang ini adalah periode di mana sangat chaotic ya. Gampangnya kita lihat keluar aja ke dunia sebelum kita melihat ke diri sendiri gitu ya. Semuanya kan serba chaotic gitu ya. Semua hal itu menjadi lebih besar dari proporsinya, atau sebenarnya bukan lebih besar dari proporsinya dibandingkan masa lalu, karena masa lalu semua itu seperti dibungkus sehingga sepertinya tenang, tapi air yang tenang di bawahnya nggak ada yang tahu. Nah, sekarang itu pada saat unveil, semuanya dibuka gitu ya, sehingga ketahuan ya, kayak misalnya kita menemukan, walaupun barangkali buat beberapa skeptik dengan situasi bahwa bencana alam itu ada kaitannya dengan satu hal yang harus dibongkar di situ, tapi kita lihat aja dari sejarah ya, dari sejarah ketika tsunami, kebetulan saya juga ikut terlibat di situ ya, tsunami di Aceh pada 2004 kan, lebih dari 10 tahun yang lalu itu saya ada di dalam gitu, dan saya mengalami sendiri gitu ya, tapi saya bukan yang terkena bencana, tapi saya yang datang kemudian. Itu ada situasi di mana transformasi sistem dan politik, budaya serta cara pandang terhadap apa yang mengatur di situ itu kan kayak dibongkar. Kemudian katakanlah kebakaran di California kemarin, di tempat dimana di situ penuh dengan harta kekayaan gitu ya, like so many things we can learn from gitu ya dari kejadian tersebut. Dan Myanmar juga ya, Myanmar yang 7,7, di luar dari rasa bela sungkawa yang besar, kita menemukan banyak politik juga, politik kriminologi barangkali ya lebih di situ, karena banyak sekali hal, saya nggak mau sebut apa kasusnya, tapi kalau kita belajar di situ bahwa mungkin ada banyak orang yang menerima penderitaan and don't know how to scream about that gitu kan. Jadi kayak ini harus diubah, siapa yang bisa mengubah gitu? Yang mengubah akhirnya kalau kita mencari penjelasannya secara spiritual ya memang sudah waktunya berubah gitu ya. Satu hal yang menekan luar biasa, situasi yang mengena beberapa jiwa, lebih banyak jiwa gitu yang menderita gitu, sehingga kan teriakannya itu kan harus didengar oleh alam memberi jawaban gitu, membuka situasi supaya bisa terjadi transformasi. Jadi kalau saya tarik ke diri pribadi kita juga gitu ya, kadang-kadang kita menerima banyak hal yang mengejutkan, yang kita sebenarnya tidak suka. Tetapi kalau kita flashback kembali setelah semuanya lewat, ketika kita kembali punya pegangan lagi, kita melihat situasi yang tidak menyenangkan tersebut sebagai gate atau gerbang yang terbuka terhadap era baru, di mana itu sebenarnya arahnya adalah mencari
kebebasan dari diri kita. Exactly itu yang kita lihat. Dan oleh sebab itu, kadang-kadang hal yang kita persepsikan sebagai hal yang negatif itu sebenarnya juga merupakan bantuan gitu. Kembali lagi ke prinsip yin and yang tadi, bahwa untuk menjadi tunggal, manunggal, menjadi esa, ya, menjadi esa, itu kita tidak bisa lagi melihat gejala sebagai dualisme. Tapi itu kan sangat berat buat kita untuk kemudian berpikir dualisme menjadi esa, menjadi tunggal, menjadi we are one gitu ya. One itu mencakup yin and yang, gelap dan terang. Sebagai satu kesatuan, ada gelap, kita bisa mendefinisikan gelap, kita mendefinisikan terang, kita mendefinisikan putih, kita mendefinisikan hitam, dan di dalam putih ada titik hitam, di dalam hitam ada titik putih. Dan kalau kita lihat semua cerita, ya, katakanlah yang paling mudah Harry Potter, siapa sih di situ yang katakanlah paling berjasa pada akhirnya kan, Profesor Snipes. Tapi sepanjang prosesnya kita melihat Profesor Snipes-nya sebagai pihak hitam, padahal dia adalah hitam di dalam putih gitu kan. Dan perannya dia luar biasa. Kalau nggak ada dia, maka gamenya itu nggak pernah selesai, nggak pernah game over. Dan ini termasuk salah satu yang harus kita pahami melihat situasi di lingkungan. Begitu kita paham tersebut, bahwa semua kejadian itu punya satu storyline sendiri, maka kita bisa, gitu ya, dengan legowo kita bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena kita sendiri yang merasakan jalan di atas bara, jalan di atas duri kan. Mau gak mau kita menghadapi semua rasa sakit tersebut. Tapi apa yang kita peroleh setelah itu? Kita akan paham bahwa begitu kita menarik semua peristiwa itu sebagai intensi dari jiwa kita, sebenarnya kemudian kita pahami bahwa itu adalah yang diinginkan oleh jiwa kita, tetapi bukan yang diinginkan oleh kondisi psikologis kita. Karena memang ada body, soul, and mind. Nah, soul-nya itu menginginkan, tapi mind sama body-nya kita sebenarnya menolak rasa dari penderitaan tersebut. Tapi soul, di mana soul itu sebenarnya adalah timeless, itu paham bahwa body and mind, regardless dia ingin atau tidak, harus melewati periode tersebut untuk mencapai pada titik tadi. Titik apa sih terakhirnya? Esa tadi, tunggal, menjadi satu. Bahwa hal-hal di luar yang negatif itu adalah satu hal yang kita attract juga dari soul kita, supaya kita belajar sesuatu dari hal yang negatif. Selama kita belum belajar, maka kita masih attracting something yang kita harus masih belajar. Kalau kita harus belajar sabar, maka yang kita hadapi adalah hal yang membuat kita tidak sabar. Sampai kita menjadi sabar, maka hal-hal pelajaran-pelajaran yang menguji kesabaran kita kemudian bisa kita tidak lagi melihat itu sebagai satu hal yang challenging. Kenapa? Karena kita bisa memberi jarak terhadap hal tersebut. Itu pelajarannya adalah memberi jarak. Memberi jarak pada hal yang negatif, nanti kita alamin sendiri. Maksudnya kita sambil belajar sama-sama. Biasanya jauh lebih mudah dibandingkan kalau kita memberi jarak pada hal yang sangat positif, ya, sangat mengembirakan. Seperti itu adalah menjadi hak kita. Kita lupa bahwa apapun yang diberikan kepada kita itu semua sifatnya sementara. Tetap saja, seberapapun bahagianya kita, seberapapun menyenangkannya situasi kita sebelum terjadi, ya, kita tetap harus punya kemampuan untuk detach. Kenapa? Kalau tidak, itu dia menjadi seperti adiksi. Hal yang membuat kita bahagia, kita pikir adalah milik kita, maka kemudian kita akan menuntut bahwa hal itu ada, dan kita menjadi kembali pada posisi yang lemah seperti itu. Oke, kenapa sih sebenarnya saya panjang lebar cerita di sini berapa menit, nggak tahu udah
panjang. Tetapi ini karena ada fungsi Saturnus yang conjunction dengan banyak hal. Nah, Saturnus itu kan pembelajaran, dia itu guru, profesor dimana kalau kita belajar itu udah nggak mungkin kita kembali ke level 0. Kalau kita udah belajar matematika level kelas 6 SD, kita nggak bisa dibikin bodoh lagi, kayak kita belum bodoh tuh tanda petik ya, kembali menjadi seperti level kelas 1, cuman di situ polnya gitu, nggak bisa ya. Nah, pada saat ini Saturnus yang paling penting adalah dia conjunction dengan Venus. Apa? Venus, dan dia juga conjunction dengan Merkurius. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Merkurius conjunction dengan Saturnus. Ini memang untuk orang ya, untuk orang chart lahir. Tapi kita belajar dari sini. Conjunction Merkurius dengan Saturnus itu membuat kita menjadi logical, mind kita tuh jalan, tetapi itu adalah pelajaran. Logicalnya berarti udah bukan level sembarangan lagi kan, level yang lebih tinggi, yang bisa praktis, bisa terkendali gitu. Jadi kalau satu hal, katakanlah lawannya logical, apa lawan tanda petiknya adalah kita mungkin sangat antusias, sangat apa ya istilahnya, nafsu sebenarnya ya, sehingga logika kita main. Nah, ini pelajarannya ketika dia retro ya, retro sekaligus dia Merkurius conjunction dengan Saturnus, maka kita dikasih pelajaran yang sukar untuk kembali lagi sampai nanti akhir dari retrograde dari Merkurius adalah dari awal kan kamu tahu ini udah nggak logis, tapi kenapa kamu maksain? Tuh kan, sekarang kerugiannya apa? Pada akhirnya begitu. Nah, karena ini juga udah dekat-dekat dengan hampir katakanlah kembali direct, maka kita kembali lihat apa sih yang membuat kita terlalu bernafsu untuk mencapai sesuatu, atau logika kita nggak bekerja lagi, dan itu kan biasanya terkait dengan satu hal yang sangat kita inginkan. Kemudian ini conjunction antara Venus dan Saturnus. Practical ability of giving form and structure to any artist tendency. Ya, ini karena tadi personal ya, individu, chart lahir. Jadi kemampuan kita untuk membuat hal yang indah, termasuk kalau kita ambil kolektifnya, berarti kan termasuk hubungan di sini, hubungan dengan kekasih di sini, keuangan juga di sini. Jadi hal yang tidak mengikuti struktur itu akan diujikan pada saat ini. Kenapa? Karena Venus sedang conjunction dengan Saturnus. Ya, jadi kita tuh seperti dikasih jalan untuk tidak mengikuti struktur, untuk mencapai satu keindahan dalam kenyamanan hidup, dalam tadi ya misalnya hubungan percintaan. Tetapi justru pelajarannya adalah kita yakin, kita menjadi belajar bahwa satu hal yang tidak mengikuti struktur, satu hal yang tidak mengikuti struktur pada akhirnya harus menyerah pada struktur, karena itu adalah hukum alamnya kita, sesuai dengan struktur yang berlaku. Struktur apa yang berlaku, hukum alam tanda petik, itu kadang-kadang terkait dengan budaya juga ada kaitannya dengan periode tertentu, budaya tertentu ya, dan barangkali itu termasuk yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi sekarang untuk sebelum kita masuk ke situ, saya akan mulai ini dari yang lalu, living. Kita akan lihat apa sih sebenarnya pesan utama atau ini adalah katakanlah tema dari bacaan kita kali ini. Ya, pada akhirnya kita mencari cinta itu sendiri kan pada akhirnya, tapi kita lihat tadi kartu di kiri sama tengahnya itu terbalik dan kayaknya lebih sukar untuk dimengerti. Tapi regardless dari kartu past dan present, future-nya kita sedang mencari Ace of Cups, cinta baru. Tapi memang perjalanan untuk mencapai cinta baru luar biasa. Lihat gambarnya ya. Jadi the past-nya adalah Eight of Wands terbalik ya. Eight of Wands yang tidak terbalik itu adalah pergerakan yang cepat. Jadi ini kan kembali lagi reckless. Sebenarnya ini gambar the past. Kita sebenarnya bersikap
ceroboh, reckless. Kita udah tahu itu nggak mungkin, kita masih labrak. Kita udah tahu kita harus hati-hati, kita tidak hati-hati, gitu ya. Karena Eight of Wands terbalik. Seven of Swords itu, kalau Seven of Swords yang berdiri ke atas itu kan sebenarnya adalah pembelajaran bahwa satu hal yang salah ya. Ini kan gambarnya thief kan, pencuri, dan terlihat di siang hari bolong, pencuri di siang hari bolong gitu ya. Semua orang juga tahu. Kadang-kadang ini juga kita kalau positif Seven of Swords itu adalah bagaimana kita berstrategi untuk mendapatkan sesuatu, karena strategi itu adalah satu hal yang kita tidak bisa jalan lurus aja. Kita harus punya rencana yang lebih hati-hati untuk mencapai keinginan kita semaksimal mungkin, semuanya dengan perhitungan. Tapi Seven of Swords-nya juga terbalik. Jadi pada saat ini kita menemukan bahwa itu tadi satu hal yang kita lakukan dengan cara yang salah, yang tidak etis, yang tidak seharusnya, itu menjadi ricochet ke kita. Jadi kembali ke kita lagi, kita yang paling utama menerima kerugian. Ya. Jadi di sini adalah situasi di mana dia, misalnya saya ambil satu tokoh ya, tokoh yang sangat-sangat lihai ya, lihai itu bahasa Cina, artinya kan udah sophisticated banget gitu ya. Dia biasa mendapatkan keuntungan dengan cara yang strategis, tanda petik tadi. Tapi begitu strategisnya dia itu unethical gitu ya, tidak etis, ternyata semua hal yang diupayakan gitu ya, manipulasi, kemudian koersif, ada termasuk di situ hal-hal yang sebenarnya tidak berintegrasi. Apa sih integrasi? Integrasi diri adalah ketika kita melakukan hal yang benar, tanda petik right, correct gitu ya, walaupun tidak ada orang yang melihat. Nah, ini ternyata itu yang dilakukan dan tetap kelihatan gitu ya, tetap ketahuan, dan kerugian yang paling besar diterima oleh orang yang membuat strategi tersebut. Jadi kalau kita lihat penggambarannya dari sini, jadi kembali lagi ke penjelasan panjang lebar di awal adalah untuk kita mampu mengerti tentang cinta, kita pikir apapun yang kita inginkan kita bisa upayakan, as simple as that. Membenarkan semua cara dilakukan. Tapi apa akibatnya? Ya ini tadi, ketahuan malingnya di tengah hari, dan bahkan dia adalah yang tadinya mau untung, dia menjadi paling rugi. Dia reckless ya, sebelumnya reckless mengambil keputusan yang dari awal sudah tahu menentang struktur, tapi dia tahu bahwa karena dia ahli hukum itu bisa dimainkan, dia mainkan, tapi pada akhirnya kembali lagi keseimbangan itu jalan ya, ketika ada pihak-pihak yang menderita ya, tadi kembali lagi ke yang paling awal cerita saya tadi, yang menderita dan sudah dimanipulasi sehingga dia tidak bisa bicara, mengutarakan ke dunia penderitaannya, maka penderitaan tersebut energinya akan diambil alih oleh semesta, oleh alam, dan itu dikembalikan lagi sehingga orang yang paling tanda petik mengambil keuntungan dari hal yang disadvantage itu adalah yang paling pertama mengalami kerugian. Ketika sudah belajar hal tersebut, maka dia akan menemukan cinta. Nah, tadi tanda petik orang-orang yang melakukan kesalahan itu, kembali lagi kita tidak melihatnya sebagai hitam, yang hitam saja. Di antara yang hitam selalu ada putihnya, karena dia membuat dunia bergulir, karena membuat dunia bertransformasi, berevolusi. Dan itulah yang diinginkan oleh semesta, kita melakukan evolusi. Kalau semuanya putih, maka stagnan, tidak bisa jalan. Dan oleh sebab itu, hitam dan putih itu harus memang sejalan. Mau tidak mau, kita tidak suka pasti ya. Tetapi itu adalah dunia, kita tidak bisa menutup mata. Semua hal yang tenang itu pada akhirnya air di bawahnya, ya air yang tenang di atasnya selalu beriak, selalu bergejolak, dan satu saat dia akan muncul seperti itu. Oke, saya langsung pada bacaan harian ya.
Karena tadi penjelasannya sudah panjang lebar, kita mulai tanggal 7 hari Senin. Nah, hari Senin ini kan kita lihat bulan ada di Leo di 13 derajat 1 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, oposisi dengan Pallas Athena. Jadi latar belakangnya tadi yang saya cerita tentang pembelajaran semua, jadi sekarang tuh sedang belajar untuk kembali ke track dalam hal harta, dalam hal percintaan, dalam hal logika kita gitu, dikembalikan semua ke awal ya. Dan kemarin juga ada energi eclipse pada saat itu yang juga melibatkan hal-hal tersebut sebagai jadi dalam conjunctionnya di North Node. Ketika kita punya ambisi besar dan ambisinya itu meluas dengan Neptunus yang juga di situ. Oleh sebab ini pembelajarannya adalah pembelajaran tidak hanya pribadi tetapi adalah seluruh dunia. Dan kalau kita belajar memang biasanya adalah yaitu tadi kejedot sekali, 2 kali, beberapa orang kejedot berkali-kali dan tetap belum belajar sesuatu, dan itu jamak, itu biasa. Banyak orang melakukan atau mengalami hal tersebut. Nah, hari Senin yang kita lihat adalah kita melihat gejala yang kita pikir adalah kenapa kita melakukan hal yang tidak pintar. Kenapa kita nggak smart? Kadang-kadang kita nggak smart is the best thing to do juga gitu ya. Kita tidak harus benar setiap saat. Kita tidak harus pintar setiap saat. Karena apa? Karena ada hal yang lebih penting yang ingin kita capai. Itu pembelajaran pada hari Senin. Dan ini dengan bulan yang terain dengan matahari, pembelajaran ini seperti dibuat menjadi lebih nyata untuk kita mudah membacanya. Nah, ini bulan juga membuat Grand Trine, dan barangkali yang membuat kita terpentok itu adalah keharusan, norma atau tuntutan sosial seperti itu pada hari Senin. Jadi ada tuntutan sosial yang membuat kita being not so smart, but it's okay, karena ada pelajaran lain yang kita peroleh pada hari itu. Hari Senin, hari Selasa, bulan masih ada di Leo. Ini masih tentang kebahagiaan kita, kreativitas kita. Ini trine juga masih dengan matahari. Matahari sebentar lagi juga conjunction dengan Aries dan Chiron. Oposisinya sama ini aja square-nya dengan Uranus. Jadi ini sebenarnya juga barangkali ada kaitannya dengan ini hari pertama kerja. Jadi tapi sebenarnya bukan itunya. Ini lebih ke square antara bulan dengan Uranus. Jadi satu hal yang biasa itu diubah lagi. Jadi kalau ini bisa diartikan gitu ya, sementara nanti kita lihat pada saat mengalami adalah kita udah punya kebiasaan tertentu, kebiasaan itu berubah sama sekali gitu ya, dan kita harus melakukan penyesuaian diri lagi ya. Untungnya adalah memang kita banyak belajar dari sini, masih sama dengan energinya hari Senin, tapi ada yang perubahan besarnya adalah dalam hal kebiasaan. Hari Rabu, bulan yang masuk ke Virgo itu sudah mulai berbeda energinya dari hari Senin dan Selasa. Oposisinya dengan Ceres ini kayaknya langsung kerja yang serius. Ini completely serious, like buka komputer dan di situ sampai malam hari, kira-kira seperti itu. Ngitung keuangan atau perencanaan yang memastikan bahwa kita dalam kondisi kecukupan gitu. Tapi yang jelas a lot of to do hari Rabu. Nah, ini hari Kamis sebenarnya kembali lagi pada kebutuhan kita untuk bicara hal yang lebih filosofis gitu ya. Jadi kayak karena ini kan hal besar di dunia itu dioposisikan sekarang, dan bulan juga conjunction dengan South Node. Jadi kita belajar
belajar. Mungkin situasinya adalah kita duduk dan nggak sengaja atau sengaja gitu, kita ngobrol dengan seseorang yang sangat filosofis, sangat spiritual gitu loh, pada akhirnya yang bukan omongan yang sehari-hari, bukan tentang bagaimana kita menyiapkan makanan yang enak, bukan, tetapi yang lebih jauh daripada itu. Itu tadi adalah contoh. Hari Jumat masih energinya hampir sama tapi lebih sore gitu, jadi kayak setelah jam 12 kita akan lebih fokus pada bagaimana dampaknya terhadap hubungan kita gitu ya. Situasi ini, apapun yang dibicarakan kemarin, pembelajaran apa yang kita hadapi, yang kita bicarakan sejak hari Kamis ya, mungkin intensitasnya meningkat pada hari Kamis gitu ya, kita mulai mencoba untuk menerapkan pada kondisi hubungan kita dengan orang yang penting dalam kehidupan kita. Dan kita ingin membuat perubahan karena kita paham bahwa ini adalah periode di mana kita harus belajar sesuatu. Hari Sabtu, ini sudah bulan purnama. Let's see. Saya tadi nggak siap, no. Exact aspect, opposition. Ini adalah bulan purnama di Libra. Let's see. Bulan purnama di Libra. Di berapa derajat tadi? Di 23 derajat. 23 dan 24, tapi lebih ke 23 derajat Libra. Let's see, 23 derajat Libra. derajat Libra. Yeah. At a high society party, guests from a list of celebrities and politicians are entertained by a witty but roguish comedian. Jadi ini situasinya di 23 derajat Libra adalah, benar kan 23 derajat? Right, no? Ya, 23 derajat Libra, bulannya ada di situ. High Society Party. Jadi ini kan perkumpulan dari para selebritis, petinggi high society lah, pokoknya itu politician termasuk di situ, mendapatkan penghiburan dari komedian yang roguish. Sebentar, saya lihat roguishnya ini apa. Sebentar, mungkin bisa di sini. Dishonest, unprincipled, playful, mischievous, nakal. Ya, jadi kayak ini situasinya ya. Ini orang-orang penting pada pesta-pesta sendiri, senang-senang sendiri gitu ya. Kayak ini kita kalau ngelihatnya sebagai orang yang umum, orang biasa ngelihatnya oh my god gitu ya, oh my god banget gitu ya, dia mentang-mentang banget ya. Dan komediannya itu nakal, jadi kayak nggak ngomong hal yang sebenarnya gitu, tapi barangkali itu juga ekspresi dari frustrasi atau ekspresi dari kebanggaan yang tidak sepantasnya, seperti itu. Witty, cultivated conversation with people who are in the know, impressing others by staying abreast of the latest development in politics and the arts, self-aggrandizing, boastful, self-deflating wit versus acting like the sun rises with one's every pronouncement, social climbers who are anxious to gain admission. Iya, jadi nih silakan baca sendiri, tapi intinya adalah ini situasi yang sangat awkward ya kalau menurut saya, tapi di lingkungan yang sangat tinggi dan udah high class banget. Ada orang yang bisa dengan caranya sendiri ngomongin hal yang di luar dari situ dan itu dianggap lucu. Barangkali saat ini yang bisa diterima adalah hal yang lucu. Kalau nggak lucu gitu ya, dilihat sebagai penentang, rebellious gitu ya. Ini kalau dibuat lucu kan jadi entertain aja, something like that. Itu di 23 derajat.
Kalau di 24 derajat, a presidential debate centered on matters of war and peace, a candidate gives a forceful speech outlining his position. Afterwards, eager volunteers sign up for the various campaign. Ini memang tadi derajatnya lebih ke kiri, lebih ke 23 dibandingkan 24. Tapi setelah tadi para politician ketemu, titik berikutnya di 24 adalah ini adalah pertentangan yang lebih serius. Ini presidential debate kan, center on the matters of war and peace. Jadi ini kan sebenarnya masalah yang sangat penting tentang whether kita mau perang atau tidak gitu ya, peace. Dan kandidatnya masing-masing memberikan ceramahnya yang sangat forceful, sangat berapi-api, menjelaskan posisinya whether mau perang atau tidak gitu ya. Setelah itu ada volunteers yang sign up, jadi banyak volunteers karena kan habis menyatakan proposisinya, ini kan kandidat presiden di sini penggambarannya, maka kemudian pengikutnya, volunteernya akan sign up untuk campaign. Dia akan membantu apapun posisinya dia, baik war ataupun peace ya. It's kind of a bit giddy juga saya ngelihatnya. Anyway, saya baru lihat. Dan itu tadi pada hari di bulan coba kita lihat bulan purnama di Libra. A win-win outcome is forecast. The sign of the partnership of falling in love and closely relating to someone else. Since the full moons are about climaxes and conclusion, this card suggests you're either about to start a new relationship that an important existing relationship is changing somehow. Ya, jadi ini kan win-win outcome itu kan udah namanya outcome itu kan result ya, satu hal yang kita upayakan. Tapi yang jelas memang di sini adalah kaitannya dengan hubungan. Kalau kita tarik ke personal, maka memang hubungan ini entah tadinya sudah di ujung tanduk untuk kemudian kita bisa mencari titik tengah, atau yang tadinya tidak ada sama sekali, maka ada win-win situation. So this is a very important week actually terkait dengan percintaan. Ini hari Sabtu baru ya, bulan purnama tadi. Tadi kalau kita lihat mana exact aspek itu tanggal 13 April jam 7:22 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lihat hari Minggunya. Ya, Minggunya ini masih situasi full moon. Iya, full moonnya. Oh, full moonnya berarti hari Minggu, sorry. Jadi hari Sabtu. Ya, bisa kita bilang juga memang sudah cerita tentang full moon tersebut. Dan kalau kita lihat posisinya di sini, di mana bulan dan matahari itu karena bulan purnama pasti oposisi, ternyata membuat T-square dengan focal point-nya Mars. Artinya apa? Artinya memang Mars atau agresi atau penggerakan itu menjadi dominan. Jadi kalau kita lihat tadi situasinya adalah sudah cukup memanas di titik 23 derajat tadi, udah memanas. Di 24-nya juga lumayan panas gitu ya, ketika mulai membangun kubu kan masing-masing calon presiden tadi kalau di penggambarannya. Dan di sini focal point-nya adalah dewa perang. Can you just explain this?
kira-kira apa ya. Jadi kembali lagi, kalau kita mengambil posisi sebagai pihak yang cinta damai, maka mau nggak mau memang kita harus mampu detach dalam arti kata bukannya kita nggak mau terlibat sama sekali. Kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan diri dari situasi tanda petik mau perang tadi, dan kita mungkin juga bisa menjadi bagian yang mampu mencegah peperangan. Yang kita perlu detach adalah emosi kita. Kita detach dari emosi supaya apa? Supaya logika kita tetap jalan. Karena bagaimanapun juga problem solving itu selalu basisnya logika. Ketika yang menjadi area adalah emosi, it can happen gitu ya, bahwa memang ini semua terkait dengan emosi. Perpecahan ini terjadi karena disharmoni dalam hal emosi. Tetapi kalau kita mau mencari solusi dan resolusi, maka kembali lagi harus ada titik tengah. Titik tengah dari satu atau dua atau lebih pihak itu adalah logika. Dan oleh sebab itu ujiannya memang logika, bagaimana kita mampu untuk mengelola, memahami situasi yang sangat emosional, yang habis dia gitu ya. Tapi tetap kembali pada titik di mana logikanya ini, kekurangannya apa, balance-nya, situasinya seperti ini. Balance itu saldo ya, termasuk saldo keuangan atau saldo menang-menangannya tadi, whatever saldo. Tapi balance sebenarnya, balance-nya seperti apa? Logika itu yang kembali lagi ke balance, that's the only way, dengan semua reason-nya. Oke, kita langsung pada Rumi. Satu kartu. Blood Angel. 7 tadi kan, ini kan semua energi 7 itu is really not easy. Dan kebetulan tadi muncul juga di Seven of Swords terbalik. Sword lagi. Sword itu kan memang, dan Libra ya. Libra juga air sign ya. Air sign. Dan oleh sebab itu memang ini adalah, mari kita bertempur dengan argumen. Blood Angel. In the midst of the darkness, a moon appeared with its brilliance. Sebenarnya exactly penggambaran dari situasi saat ini ya. In the midst of darkness, a moon appeared with its brilliance. Dan ini juga adalah bulan purnama kan, sehingga terlihat. Tapi kita bisa melihat bulan itu sebagai kiasan. Darkness itu ketidaktahuan, semuanya serba chaotic gitu ya. Darkness itu kita tidak bisa melihat gerakan yang sedang berlangsung. Stepping down from the clouds, it glanced at me. Like a falcon that hunts a bird and steals it away, it captured me and flew back to infinite space. Nah, jadi pada saat kegelapan tersebut, dan hanya dibantu dengan sinar bulan purnama. It itu apa? Falcon ya, like a falcon, tapi it bukan falcon, karena hanya like a falcon. Jadi si it tadi, apapun itu, dia dari cloud, dari tempat yang tidak kelihatan tadi, dia itu udah ngincer kita, dan seperti falcon dia hunts a bird and steal it away, it captured me and flew back into the infinite space. Jadi kayak kita diambil gitu ya, dari pertama kita udah di chosen ya, udah dipilih, kemudian kita diambil dan kita dibawa ke atas ke tempat yang kita nggak tahu tadi. Space itu lebih tinggi daripada cloud. As I looked for myself, I could not find me. For my body had become all souls in the tenderness of love. Jadi kalau secara
biologis, I could not find me. Kenapa? Karena badan saya udah nggak jadi saya lagi gitu. Saya udah bertransformasi menjadi old soul. Dan ketika menjadi old soul di space tadi, itu semuanya adalah tentang cinta. Ini bahasannya sangat itu ya, higher level, dan mungkin hanya beberapa yang connected sama bacaan ini. Saya connected karena sebelumnya saya udah menerima informasi terkait banyak hal, angels and whatever itu, dan teman-teman gak pernah saya share terkait hal tersebut. Jadi saya teruskan saja, ambil aja kiasannya bahwa kita barangkali memang termasuk dari kelompok orang yang kemudian bisa keluar dari situasi yang sangat keotik tersebut, karena kita tidak lagi menjadi bagian dari fisik tadi, tetapi kita melihatnya dari jiwa kita, dan jiwa kita ketika melihat keotikan, kekacauan tersebut hanya dengan tenderness of love. The 9 spheres of heaven, ini ya dimensi, sebenarnya dimensi ada 9 kalau kita belajar tentang dimensi ya. Dan itu juga hal yang sangat rumit. The 9 spheres of heaven dissolve in that moon as the ship of my existence drowned in the sea of love. This is so high level ya. Oke. Anyway, kita teruskan saja. Oke. Ini kan sesuatu dari bintang satu dari atas gitu ya. Tadi sebenarnya masih sama ceritanya ketika dia anchored ke satu hal. Mungkin anchorednya ke kita gitu ya, as a soul. Dan kita dibawa ke atas. Hampir sama dengan cerita tadi The Blood Angel. Oke, kita kembali ke sini. Tadi saya sudah mengambil beberapa kartu yang jumping. Pertama adalah The Smoky Mirror, Mystery of how things come together and how they fall apart without obvious causality. The symbol also represents the shadow of human psyche, the parts of the self that one disowns. The smoky mirror can also represent the state of denial. Iya. Jadi ini kembali lagi the smoky mirror ini adalah satu hal, gejala yang kita semua belum tahu, belum di-unveiled. Saya banyak mendengar sesuatu, tapi sama karena belum unveiled, saya juga belum berani bicara di sini. Ya, the point is, ya, apa yang kita lihat sekarang sebagai kebenaran most likely adalah illusion. Dan ilusi ini is about to be broken down. Why? Because Neptunus sudah masuk ke Aries belum? Udah kan? Di 0 derajat Neptunus, 0 derajat Aries. Di situ timeline-nya udah bel aja, udah bel, semua ilusi akan dibuka. The new exercise program, jadi memang bagaimana cara melihat kebenaran itu tidak sama dengan cara yang lama. Kalau cara kita melihat masih dengan cara yang lama, maka yang kita dapat semua adalah kekacauan tersebut. Ya, jadi kalau kita masih mempersepsikan dunia dengan cara yang sudah kita lakukan sampai saat ini, maka itu yang kita dapat. Karena memang itu yang terjadi, semua chaotic, kekacauan. Tapi sungguh, dibalik dari kekacauan dengan cara pandang baru, exercise baru, kita bisa melihat hal yang lain tadi, yang tenderness of love. Terkait dengan percintaan, memang heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Jadi karena hubungan itu dua pihak, mau tidak mau kan kita tidak bisa ghosting ya. Kalau mau lepas, kalaupun kita mau menyatukan juga harus ada kesepakatan, titik temu.
Jadi ya harus diomongin. Semakin kita masih denial sama the truth, ya conversationnya nggak habis-habis gitu. Capek aja, capek conversation. Oke. Ini previous events-nya adalah spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini termasuk bagian dari orang-orang yang mengerti healing untuk diri sendiri, kembali pada diri kita sendiri dan menjadi kokoh. Dan kalau bisa membantu orang menjadi kokoh kembali setelah trembling atau jatuh. Nah, sekarang current situation adalah everything is okay. Tadi kita sebut di luar banyak kekacauan, but everything is still okay within us gitu. Don't worry, it's all working out in a beautiful way. Jadi itu setiap highly spiritual person tidak lagi terpengaruh pada kekacauan di luar sana. Dramanya macam-macam, tetapi kita secara pribadi, hubungan kita dengan penguasa semesta gitu ya, dengan semesta itu baik-baik saja. Karena memang ini semua skenarionya semesta, kita hanya tinggal lewatin. Setiap orang yang di dalam kekacauan itu juga sedang melakukan hal yang sama. Dia skenarionya itu, dia punya peran sebagai tanda petik presidennya tadi, dia punya peran sebagai volunteernya, dia punya peran sebagai victim. Tapi itu semua peran gitu di skenarionya semesta. Dan ketika kita mampu melihat, itu kan jarak. Sakit hati memang melihat victim kan, kita pasti. But somehow ketika kita kembali ya mampu berdiri tegak di atas kaki kita sendiri dengan cara tidak terlibat langsung di sana, tetapi mengkaitkan kita dengan pemilik semesta gitu, dan biarkan korban juga. Itu sudah ada kok yang ngopeni gitu ya. Udah ada kok yang ngopeni, dan tidak harus kita. Semesta juga tentu saja si satu tadi, si Esa. Ya. Maka kita akan merasa everything's okay. Berat banget, tapi memang bacaan kali ini somehow okay. Your future-nya adalah do some research ya. Jadi kita memang perlu belajar lagi tadi ya terkait dengan awan yang belum terlihat ya. Sepertinya memang kita semua harus belajar. Kita harus hati-hati juga dalam bicara, tidak menambah kekacauan, menambah ilusi baru ya. Just be very careful. Kita pakai logika kita, tahan diri dulu. Pada saat ini masih bergulir, jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru judging. Jadi current situation-nya adalah balance sih, semuanya kita tenang. Kita pengennya sih jelas, kita mau kemana, kita mau dibawa ke arah mana gitu. Kayak kita bahkan menuntut semesta, jadi saya disuruh apa gitu. Tapi kayaknya belum bisa. Apa yang kita harus pelajari adalah throat chakra. Ini dari kemarin saya udah bicara sedikit tentang throat chakra ya. Jadi yang penting adalah kita bicara kepada siapa. Kan chakra kan kita bicaranya kepada semesta. Kita sampaikan aja semua, tapi ketika kita bicara artinya koneksinya kan terhubung. Berarti kita terhubung. Ketika terhubung dan kita berkomunikasi dengan semesta. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita kan tadinya mau menuntut. Jadi aku disuruh apa gitu ya, suruh apa. Tapi tenang, sabar dulu ya. Kita tuh balance, kita balance-nya dan kita terus berkomunikasi. Jadi kayak kita pakai HT gitu ya. Jangan pernah mati hatinya, tapi setiap langkah kita beri informasi, kita tanya, kita kasih informasi, kita tanya, nggak pernah berhenti conversationnya kita dengan semesta, ya. Advice-nya adalah financial material changes. Ini mungkin ya udah, yang penting kita sekarang di situasi yang sangat spiritual ini, ya. Yang penting kita tetap hidup, kita pastikan financial material changes supaya kita tetap ya ini tadi changes, challenges and losses usually related to material and financial concern, karena kita tetap harus survive.
Nah, pada akhirnya nih, resultnya adalah victory and success. Jadi kita dijanjikan victory and success. Dan sementara kita masih dalam proses transformasi, yang penting kita survive secara ekonomi dan material. Oke, nih yang penting sarannya ya, keluarga baru dan hasilnya adalah Ace of Pentacles. Oke, kita lihat satu persatu. Jadi sama ya tadi situasinya ya, karena situation juga tadi sama, stable ya, balance. Tapi tetap hati-hati, yang penting kita proteksi semua harta dan kekayaan kita. Jangan, ini challenge kan, jangan kita mudah berargumen, ngajak berantem, atau kita tiba-tiba kepengen berkompetisi. Tanda petik kompetisi itu rasa ingin bersaing gitu ya, menang-menangan gitu. Jangan, apalagi sampai yang unhealthy, menang-menangan. Ongoing struggle, combative personality, pokoknya semua agresivitas itu ditahan. Tetapi memang agak sukar. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat di sini, ini bulan purnama itu membentuk T-square dengan matahari dan bulan. Focal point dari T-square-nya adalah Mars. Jadi memang ya tadi, kita akan lebih mudah untuk berargumentasi dan ngajak perang. Enggak, advice-nya adalah happy home, shared love, blessing, peace, family, very clear ya. Jadi kayak instingnya adalah mau perang, tapi advice-nya adalah jangan. They're our family gitu. Itu keluarga kita juga. Supaya apa? Supaya kita bisa menuju era baru. Healthy beginning, investing, planting seeds, and grounded. Oke, kita tutup bacaan kali ini. Sorry kalau kepanjangan. Contacting your spirit guides, and your guides are telling you every cell in your body knows how to work with every other cell to heal and promote the well-being of itself and of your whole body. Jadi ini sebenarnya kalau saya melihatnya lebih satu kesatuan tadi, esa tadi, tunggal, manunggal dari semua dualitas. Dualitas itu kan di mata kita, karena kita pemahamannya, logika kita adalah dualitas, tapi sebenarnya lebih dari satu. Ketika kita memperlakukan setiap sel dalam tubuh, sel yang sehat itu akan tahu caranya kerjasama, karena dia nggak usah dibilangin gitu. Kita nggak usah bilang, hey darah, hey sel lain ya, sel darah putih, sel darah merah, sel yang ada di otot kita untuk pencernaan, sel yang ada di otot kita untuk tangan kita, untuk daerah-daerah lain ya, sel yang ada di tulang kita. They know each other. Ya. Dia tahu caranya bekerja sama dan mempromosikan kesehatan. Itu kayak udah, kalau kita pun terluka ya, badan kita hanya perlu istirahat, badan kita, sel-sel, semua sel dalam tubuh kita udah tahu caranya supaya dia healing ya, sembuh. Flu juga kita istirahat, sembuh gitu ya. Tentu aja dengan obat, dengan bantuan obat. Tetapi kalau pada era di mana belum ada obat pun, badan itu juga bisa mencari kesehatannya kembali. Nah, kita bayangkan sel-sel itu adalah manusia yang banyak. Kita bayangkan bahwa sel di dalam tubuh kita itu adalah semua makhluk yang ada di semesta. Itu adalah satu kesatuan. Dan semua dari titik-titik tersebut seperti sel dalam tubuh kita nanti bisa pada akhirnya membawa the whole of your body gitu ya, kembali ke state of well-being. Oke, Benita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.